Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas tentang review media pembelajaran jarak jauh kekinian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 media pembelajaran dengan anggota Dia Dwi Firnanda, NIM 3 digit dari belakang 009, saya Fitriana Rudianto Putri, NIM 3 digit dari belakang 020, Ita Unada dengan NIM 3 digit dari belakang 047 dari kelas pendidikan Biologi A 2019. Yang pertama adalah rumah belajar. Rumah belajar merupakan hasil pengembangan portal pembelajaran yang berisi konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas atau kejuruan, sebagai sumber media pembelajaran. Berbasis institusi. Rumah belajar berbasis institusi yang memfasilitasi jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMK, dan SLB. Fitur yang tersedia pada aplikasi ini yaitu fitur sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, wahana jelajah angkasa. Telekomunikatif interaktif. Rumah belajar termasuk aplikasi telekomunikasi interaktif karena di dalamnya terdapat fitur kelas digital yang memfasilitasi siswa untuk melihat penjelasan guru. Terdapat juga laboratorium maya atau virtual lab yang dapat menggantikan praktikum secara langsung. Selain itu, pada aplikasi ini juga menyediakan fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berupa workshop secara daring. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Pada aplikasi rumah belajar memiliki fitur untuk guru dan juga untuk siswa. Untuk siswa terdiri atas sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, buku sekolah elektronik, peta budaya, dan wahana jelajah angkasa. Sedangkan untuk guru, ada forum untuk mengikuti workshop daring pengembangan keprofesian berkelanjutan. Namun sayangnya, pada aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk diskusi antara guru dan juga siswa sekelas, karena tidak adanya forum khusus yang membedakan antara kelas 1 dengan kelas yang lain, sehingga aplikasi ini bersifat universal dan dapat diakses siswa dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dimanapun. Hubungan antara peserta didik, sumber, dan guru. Aplikasi rumah belajar menyediakan fitur kelas digital yang dapat menghubungkan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, juga memiliki fitur buku sekolah elektronik yang dapat diakses oleh siswa. Siswa juga dapat mengukur kemampuannya dengan mengerjakan soal pada fitur bank soal. Namun, kelemahan dari aplikasi ini adalah tidak adanya forum diskusi. Kemudian, aplikasi yang selanjutnya adalah Meja Kita, berbasis institusi. Meja Kita memiliki fitur yang memfasilitasi jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Fitur yang tersedia pada aplikasi ini yakni fitur diskusi PR, berbagi catatan, latihan soal, materi, rumus, UTBK, dan belajar bersama. Telekomunikasi interaktif. Aplikasi Media Kita adalah aplikasi yang telekomunikasi interaktif karena memiliki fitur yang memungkinkan adanya interaksi antara siswa dan guru. Fitur tersebut adalah diskusi PR. Selain itu, juga memiliki fitur berbagi catatan yang dapat digunakan untuk saling berinteraksi. Akan tetapi, fitur ini memerlukan koin untuk mengaksesnya. Lalu, ada juga fitur belajar bersama,
di mana pada waktu tertentu akan ada live stream untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Kelompok belajar terpisah antara peserta didik dan guru. Pada aplikasi Meja Kita dapat digunakan untuk mengganti penjelasan materi dari guru, karena terdapat fitur materi yang bisa diakses oleh semua siswa dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Aplikasi ini juga memiliki fitur belajar bersama live stream, sehingga siswa dapat melihat penjelasan langsung dari guru. Namun, aplikasi ini tidak bisa menggantikan proses pembelajaran di suatu kelas, karena fitur diskusi yang ada dapat diakses oleh seluruh pengguna. Hubungan antara peserta didik, sumber, dan guru. Aplikasi Meja Kita memiliki fitur materi dan latihan soal yang dapat diakses secara gratis, baik dari jenjang SD, SMP, maupun SMA. Akan tetapi, materi yang dipaparkan hanya materi pokok untuk ujian nasional. Fitur latihan soal juga hanya berisi latihan soal tryout UN dari berbagai tahun untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan fitur rumus untuk mencari rumus yang sedang ia butuhkan. Untuk memperjelas materi, terdapat juga fitur belajar bersama, berupa fitur live stream sehingga siswa dapat belajar dengan melihat penjelasan langsung dari guru, serta adanya fitur diskusi PR untuk tanya jawab dengan guru. Kemudian adalah aplikasi Ikando, berbasis institusi. Aplikasi Ikando ini hanya memfasilitasi jenjang pendidikan KB, TK, dan SD kelas 1. Aplikasi ini terdiri dari fitur mini games interaktif, sehingga proses pendidikan dilakukan dengan bermain petualangan dari satu level ke level berikutnya. Telekomunikasi interaktif. Ikando adalah aplikasi telekomunikasi interaktif karena pembelajarannya berbasis game untuk anak-anak. Selain itu, pada aplikasi ini, orang tua juga dapat memantau perkembangan anak-anaknya. Pada Ikando, terdapat pula karakter yang hidup dan interaktif yang akan membantu anak-anak belajar melalui konten edukasi yang telah ada. Selain itu, ada juga buku harian yang dapat digunakan untuk anak-anak menggambar dan juga menulis. Anak juga dapat mendengarkan buku cerita, membacanya sendiri, serta mendapatkan instant feedback sebagai teknologi voice recognition dari Ikando. Kelompok belajar terpisah antara siswa dan guru. Ikando adalah aplikasi untuk siswa KB, TK, dan SD kelas 1 serta orang tua. Proses pembelajaran menggunakan aplikasi ini berbasis game. Oleh karena itu, hubungan siswa dan guru tidak ada, dan peran guru di sini digantikan oleh karakter di dalam game. Penggunaan aplikasi secara individu dan tidak ada kelompok belajar di dalamnya. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Aplikasi Ikando dikhususkan untuk siswa KB, TK, dan SD kelas 1. Akan dipandu oleh karakter hidup yaitu Pak Ken untuk menyelesaikan misi-misi petualangan sesuai dengan jenjang. Pada aplikasi ini, materi berupa video drama sederhana, serta games pendidikan yang menarik. Ikando juga menyediakan Ikando aplikasi sekolah yang digunakan untuk mendukung sekolah jenjang PAUD dan SD untuk melaksanakan pembelajaran sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang selanjutnya adalah Indonesia X, berbasis institusi. Komponen di dalam aplikasi ini tidak berbasis institusi. Aplikasi ini berisi kursus daring terkait pembelajaran sosial untuk ranah pendidikan. Telekomunikasi interaktif. Aplikasi Indonesia X termasuk dalam telekomunikasi interaktif karena di dalamnya terdapat fitur forum diskusi pada masing-masing kursus yang disediakan, sehingga peserta kursus dapat berinteraksi atau berdiskusi melalui forum ini dengan tutor. Kelompok belajar terpisah antara siswa dan guru. Pada aplikasi Indonesia X, ada kelompok belajar sesuai dengan kursus yang diikuti, yang akan tersambung dengan fitur diskusi di dalamnya. Peserta dapat masuk kelompok tersebut setelah mengklik enroll,
sehingga tutor atau instruktur dapat berinteraksi dengan peserta kursus pada forum diskusi. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru pada aplikasi Indonesian X adalah dengan berupa adanya forum diskusi dan video materi langsung dari instruktur. Kemudian peserta dapat mendownload handbook pada laman kursus yang diikuti. Untuk selanjutnya, yaitu Google for Education. Google membantu siswa dan guru di Indonesia untuk melanjutkan pembelajaran di luar sekolah melalui Google Suite for Education yang merupakan alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa yang tersedia gratis dari Google. Berbasis institusi. Google for Education memberikan serangkaian alat berbasis tool bagi lembaga pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi non-profit dan homeschool. Alat dan layanan tersebut meliputi aplikasi pesan dan kolaborasi seperti Gmail, Google Drive, kalender, Classroom, dan sebagainya. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Aplikasi dari Google for Education yang sering digunakan dalam melakukan pembelajaran yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan alat baru di Google Apps for Education yang membantu pengajar untuk membuat dan mengatur tugas dengan cepat, berkomunikasi dengan mudah dengan kelas, membantu siswa untuk menyelesaikan dan menyerahkan tugasnya di Google Drive, serta berkomunikasi secara langsung dengan pengajar dan teman-teman. Telekomunikasi interaktif. Google for Education termasuk telekomunikasi interaktif, di mana antara guru dan siswa dapat berkomunikasi, baik melalui Google Classroom maupun Google Meet. Google Classroom dapat membantu pengajar dalam membuat pengumuman, mengajukan pertanyaan, dan memberi komentar kepada siswa, sehingga meningkatkan komunikasi di dalam dan di luar kelas. Google Meet bisa digunakan untuk menggelar pertemuan besar hingga 250 peserta, menghubungkan siswa dan pengajar dari mana saja, dan bisa direkam dan disimpan di layanan penyimpanan cloud Google Drive. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Dapat menggunakan Hangouts, Meet, alat konferensi video yang tersedia untuk seluruh pengguna Google Suite dan Google Classroom. Selain itu, Google Classroom merupakan aplikasi yang memadukan Google Dokumen, Google Drive, dan Gmail untuk membantu pengajar membuat dan mengumpulkan tugas tanpa menggunakan kertas. Pengajar dapat dengan cepat melihat siapa yang sudah atau belum menyelesaikan tugas dan memberi masukan dalam waktu secara langsung kepada setiap siswa. Selanjutnya yaitu kelas pintar. Kelas pintar adalah sebuah solusi belajar online dengan metode pintar, personal, dan terintegrasi yang didesain untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Berbasis institusi. Komponen fitur yang terdiri di dalam aplikasi berbasis institusi yang memfasilitasi jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Selain itu, dapat memfasilitasi solusi bagi guru dan bagi orang tua. Adapun fitur yang tersedia pada aplikasi ini yaitu fitur tanya, fitur sekolah, fitur kelas pintar, dan fitur soal pintar. Materi dalam kelas pintar dapat dipelajari secara menyeluruh dalam bentuk audio visual, video animasi, maupun e-book. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Pada setiap bab dari mata pelajaran terdiri atas materi, soal latihan, tes dengan metode yang bervariasi. Penjelasan materi pelajaran yang disusun dalam bentuk presentasi interaktif yang dilengkapi dengan narasi suara, agar peserta didik lebih mudah dalam memahami materi pelajaran
dan membantu peserta didik dalam proses belajar sesuai kompetensi yang dimilikinya. Telekomunikasi interaktif. Kelas pintar termasuk telekomunikasi interaktif di mana antara guru, siswa, serta orang tua dapat berkomunikasi dengan baik. Kelas pintar menyediakan fitur tanya yang dapat digunakan oleh siswa untuk bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari ahlinya. Selain itu, dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang mungkin muncul saat mereka melanjutkan proses belajar di luar jam sekolah. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Kelas pintar menawarkan total learning ecosystem di mana seluruh komponen dalam pendidikan, kurikulum pendidikan, proses belajar mengajar, beserta murid, orang tua, guru, dan sekolah ada di platform yang sama untuk mendukung kesuksesan peserta didik. Sekolah terhubung dengan aplikasi smartphone yang dapat diakses oleh orang tua untuk memantau perkembangan peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 merupakan aplikasi buatan yang programnya diciptakan satu paket lengkap, terdiri dari Word, PowerPoint, Outlook, Excel, Access, dan Publisher, di mana semua ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna agar dapat menyimpan hasil kerja di cloud atau di-share ke pengguna yang lainnya. Berbasis institusi. Microsoft Office 365 memiliki fitur yang dinamakan Office 365 Education, yang ditujukan kepada lembaga pendidikan dengan seperangkat layanan kolaborasi di hosting, alat komunikasi, aplikasi seluler, desktop yang berbasis web, serta kemampuan dalam penyimpanan data. Beberapa aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan para pendidik yaitu Class Notebook, Forms, Sway, dan OneDrive. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Microsoft Office 365 dapat membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Guru dapat membagikan materi pembelajaran melalui OneDrive ataupun Class Notebook untuk menyusun rencana dan materi pembelajaran di buku catatan digital dengan multi konten, membuat survei pembelajaran ataupun kuis melalui aplikasi form, serta melakukan presentasi menggunakan aplikasi Sway. Telekomunikasi interaktif. Microsoft Office 365 termasuk aplikasi telekomunikasi interaktif karena siswa dapat berkomunikasi dengan guru di mana terdapat aplikasi yang bernama Sway ataupun Teams yang bisa digunakan untuk presentasi dan berkomunikasi. Adapun Class Notebook yang dapat memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa dalam pembelajaran. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran melalui berbagai aplikasi tambahan yang disediakan. Misalnya, melalui aplikasi Teams yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, baik melalui chatting, berbagi file, melakukan presentasi, maupun video call. Terdapat juga berbagai macam fitur seperti OneNote, yang merupakan fitur untuk membuat catatan, OneDrive untuk mengakses dokumen kapanpun, Planner untuk mengatur jadwal, Whiteboard, dan masih banyak fitur tambahan lainnya. Selanjutnya yaitu Kuiper School. Kuiper School adalah learning management system tanpa biaya atau gratis yang disediakan Kuiper Indonesia untuk membantu guru dan siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif online. Berbasis institusi. Komponen fitur yang terdiri di dalam aplikasi ini berbasis institusi yang memfasilitasi jenjang pendidikan mulai dari SMP, SMA hingga latihan untuk SBMPTN. Manfaat Kuiper School bagi siswa yaitu dapat digunakan sebagai tempat siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
mengakses seluruh materi pelajaran, dan mengirimkan pesan kepada guru mengenai kesulitan belajar yang dihadapi. Paper School dapat diakses oleh guru, yaitu dapat mengelola materi ajar, menilai tugas, serta memonitor perkembangan siswa secara langsung. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Aplikasi ini berbasis e-learning sangat cocok digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Guru dapat memberikan penjelasan melalui video interaktif, materi pembelajaran, serta latihan soal untuk melatih pemahaman siswa. Telekomunikasi interaktif. Paper School termasuk telekomunikasi interaktif, karena aplikasi ini menyediakan fitur yang dapat digunakan siswa untuk mengirimkan pesan kepada guru mengenai kesulitan belajar yang dihadapi. Guru juga dapat memantau setiap akun siswa, sehingga dapat mendampingi siswa saat belajar secara online. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Terdapat 3 fitur utama yang dapat diakses pada aplikasi Paper School. Di antaranya yang pertama yaitu portal guru, yang dapat digunakan untuk mengirim dan mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai siswa. Yang kedua yaitu portal pembuatan. Konten fitur ini memberikan keleluasaan kepada guru dalam hal pembuatan soal ataupun materi sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dipublikasikan pada akun Paper pribadinya. Yang ketiga yaitu portal siswa, yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengerjakan tugas dan menerima materi yang diberikan oleh guru, memfasilitasi siswa untuk mempersiapkan ujian mulai dari UN hingga SBMPTN melalui tryout dan soal prediksi. Selanjutnya ada aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru sendiri merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan nonformal yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta telah memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal dan izin operasional lembaga kursus pelatihan. Ruang Guru didirikan sejak tahun 2014 oleh Bilva Devara dan Imam Usman, serta dirilis pada 21 Februari 2016. Ruang Guru mempunyai 15 juta pengguna serta 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Berbasis institusi. Komponen fitur yang ada pada aplikasi berbasis institusi dengan ditujukan untuk siswa SD, SMP, SMA, IPA maupun IPS, SMK, intensif SBMPTN, dan pelatihan guru. Selain ruang utama, ruang guru juga mempunyai layanan lain, seperti ruang kelas untuk belajar di kelas, ruang belajar untuk bergabung belajar live streaming dengan tutor yang standby, ruang les online, chat tutor untuk bimbingan personal, ruang uji untuk tryout online gratis menggunakan IRT, ruang baca untuk menemukan tips belajar dan pengembangan diri, Robo Guru, yaitu mesin jawab otomatis untuk soal sulit, dan ruang les untuk mencari guru les privat ke rumah. Selain itu juga ada ruang cerita untuk membagikan cerita belajar dan update kepada teman. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Siswa belajar menggunakan fitur ruang belajar dengan materi yang telah disiapkan oleh guru. Fitur tersebut diantaranya video belajar beranimasi yang dapat diajarkan langsung oleh master teacher terbaik. Video juga dapat diunduh agar dapat ditonton berulang-ulang tanpa kuota. Lalu pertajam pemahaman lewat lebih dari ratusan ribu latihan soal dan pembahasan dari berbagai tingkat kesulitan termasuk soal HOTS. Nilai dan pembahasan dapat diakses setelah siswa mengerjakan soal. Selain itu, pada setiap bab materi, proses belajar terbagi atas materi, bank soal, serta tanya jawab. Terdapat pula rangkuman berinfografis dari setiap materi, disajikan menarik secara visual dan dapat diunduh sebagai bahan untuk belajar. Telekomunikasi interaktif. Telekomunikasi berjalan secara interaktif komunikasi antara guru dan siswa. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Terdapat ruang belajar untuk bergabung belajar live streaming dengan tutor yang standby dan ruang les online chat tutor untuk bimbingan personal. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru.
Ruang guru melibatkan peran siswa, orang tua, dan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang optimal. Siswa dan orang tua dapat memantau perkembangan belajar siswa dengan rapor belajar. Siswa juga dapat merencanakan jadwal belajar pada aplikasi. Terdapat layanan Smart Recommendation yang mendeteksi kelemahan dan merekomendasikan materi belajar sesuai kebutuhan. Siswa juga dapat termotivasi belajar dengan mengumpulkan poin dalam belajar di aplikasi dan menukarkannya dengan berbagai digital item yang menarik melalui ruang guru adventure. Guru dan siswa juga berdiskusi mengenai pelajaran sekolah dengan pengguna lain di aplikasi melalui social learning. Sumber belajar yang dapat diakses seperti video belajar dengan animasi, rangkuman yang lengkap, dan bank soal untuk latihan. Kemudian ada aplikasi Sekolahmu. Sekolahmu adalah sekolah dengan sistem blended learning yang dirilis pada tahun 3 Januari 2020 oleh PT Sekolah Integrasi Digital, berbasis teknologi dan berkolaborasi untuk menyediakan program belajar bagi semua orang. Sekolahmu ingin memastikan semua anak Indonesia sukses mencapai kompetensi dan meraih prestasi di masa depan dengan memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berpihak kepada anak secara merata, serta menyediakan akses pembelajaran terintegrasi digital dengan struktur kurikulum yang personal dan fleksibel. Berbasis institusi, aplikasi Sekolahmu berbasis institusi dengan ditujukan mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Aplikasi ini mendukung dan cocok untuk pembelajaran jarak jauh karena guru dapat memberikan penjelasan melalui virtual dan terdapat fitur belajar live. Misalnya pada program Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi, yang di dalamnya terdapat beberapa topik dan disajikan menggunakan berbagai metode, seperti video, survei, diskusi daring, kuis, riset mandiri, menulis jurnal dan artikel. Program ini merupakan bidang studi pendidikan dan kewarganegaraan atau PKN yang diperuntukkan untuk SMA dan mahasiswa. Terdapat pula penilaian partisipasi aktivitas di program untuk meningkatkan kompetensi dan membuat portofolio. Telekomunikasi interaktif. Sekolahmu merupakan aplikasi solusi atas kebutuhan pendidikan yang lebih baik dan fleksibel dengan menggabungkan metode online dan offline. Aplikasi ini juga menyediakan informasi tambahan seperti berita terkini tentang pendidikan. Telekomunikasi dapat berjalan interaktif karena terdapat forum tanya yang memfasilitasi siswa. Akan tetapi, topik materi pada aplikasi Sekolahmu tidak semuanya dapat diakses secara gratis. Terdapat beberapa topik yang berbayar. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Aplikasi Sekolahmu menyediakan fitur belajar live yang telah dijadwalkan dan terdapat informasi topik, murid, tanggal, dan waktu pelaksanaan. Selain itu juga terdapat nama guru yang mengajar. Ada pula kalender belajar yang dapat membantu menjadwalkan waktu belajar siswa. Beragam fitur lain yang dapat diakses yaitu kelasmu, karirmu, tanyamu, ujianmu, dan prakerja. Selanjutnya ada aplikasi Zenius. Zenius merupakan platform edukasi teknologi yang mengklaim telah membantu ribuan anak sekolah Indonesia untuk mengakses konten pendidikan yang berkualitas yang berdiri sejak tahun 2004. Aplikasi Zenius dirilis pada 17 Maret 2019 oleh PT Zona Edukasi Nusantara. Berbasis institusi. Aplikasi Zenius berbasis institusi dengan ditunjukkan mulai SD, SMP, dan SMA, baik IPA maupun IPS dalam kurikulum KTSP, K13, dan K13 revisi. Zenius menyediakan latihan tryout, UTBK untuk siswa kelas 12, rencana belajar, dan fitur foto soal untuk menanyakan soal matematika. Selain itu juga menyediakan latihan persiapan untuk mandiri dan ujian nasional. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Penjelasan materi pada Zenius dilakukan oleh guru melalui video dan pemaparan gambar. Siswa dapat memberikan nilai, penanda, lapor, dan membagikan video ke aplikasi lain. Setelah menonton materi video, kemudian dilakukan cek pemahaman terhadap materi dengan menjawab pertanyaan yang disertai dengan pembahasan. Zenius juga menyediakan fitur live class yang
dijadwalkan lengkap beserta tutor yang mengajar. Ada pula pembelajaran dengan kelas 5 menit dan cerdas kilat. Telekomunikasi interaktif. Terdapat fitur Zenius Live Class yang dapat melaksanakan belajar online dengan interaksi dua arah antara tutor dan pelajar. Lewat fitur ini, pelajar bisa berinteraksi, contohnya bertanya langsung ke tutor yang ada di berbagai mata pelajaran. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Aplikasi Zenius melibatkan peran orang tua untuk memantau perkembangan siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan nomor handphone orang tua saat pembelajaran. Belajar live yang telah dijadwalkan dan terdapat informasi topik, murid, tanggal, dan waktu pelaksanaan, serta nama guru. Ada pula kalender belajar yang dapat membantu menjadwalkan waktu siswa belajar, tidak hanya materi soal untuk ujian sekolah. Aplikasi bimbel online ini juga menghadirkan soal untuk ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi. Aplikasi Zenius juga memuat 80.000 video belajar serta ratusan ribu butir soal latihan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu aplikasi Kisco Webex. Kisco Webex merupakan alat komunikasi video conference berbasis interface web yang memungkinkan komunikasi berjalan dengan menggunakan perangkat personal dan mobile seperti smartphone, PC, laptop, notebook, dan PC tablet. Selama masih ada dalam jangkauan jaringan internet, Kisco Webex menurut Marina hadir dengan beberapa fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Selain Webex Meetings, yaitu ada Webex Team dan Webex Calling. Berbasis institusi. Aplikasi Kisco Webex bukanlah aplikasi berbasis institusi karena ditujukan untuk kalangan umum dan tidak untuk institusi tertentu. Aplikasi Kisco Webex dapat diikuti peserta mulai dari 50 sampai 1.000 orang, tergantung dengan paket yang dipilih, dan bagi pengguna baru memberikan akses gratis selama 30 hari. Pada masa pandemi, Kisco Webex memberikan akses gratis panggilan video selama 50 menit dengan jumlah peserta maksimal 100 orang. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Pada aplikasi Kisco Webex, guru dan peserta didik dapat berkomunikasi secara dua arah melalui daring. Kisco Webex menitikberatkan fitur video dan pengguna dapat ikut dalam konferensi video dalam satu waktu. Selain itu, Webex mempunyai fitur berbagai dokumen serta whiteboard yang dapat dimanfaatkan untuk melihat dokumen yang sedang dibicarakan. Guru dan peserta didik dapat merevisi dokumen dan langsung mengirimkannya melalui platform tersebut dan tidak harus beralih ke aplikasi lain. Platform ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan sehingga pengguna bisa memberi perintah dengan menyebutkan kata kunci. Oke Webex, join meeting. Kisco Webex juga memasang fungsi pengenal wajah sehingga pengguna dapat mengenali pengguna yang lain. Telekomunikasi interaktif. Dengan Kisco Webex, meeting dapat dilakukan dengan face-to-face, kemudian dapat berbagi presentasi di layar. Multimedia dan presentasi dapat dibagi hanya dengan menggunakan satu sentuhan tombol dan didukung oleh sistem keamanan Kisco Cross Platform. Dengan menggunakan aplikasi ini, komunikasi dapat berlangsung dua arah dan terjadi seperti berada dalam satu forum secara offline. Kisco Webex juga menawarkan integrasi kalender dengan Google, Outlook, Office 365, dan banyak lagi. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Guru dan siswa dapat berbagi sumber belajar dengan menampilkan pada layar. Guru dapat mengundang sebanyak mungkin orang ke satu konferensi dan merekam rapat. Rekaman rapat dapat dibagikan sehingga apabila siswa yang tidak hadir dalam satu sesi tersebut dapat tetap mengetahui proses pembelajaran yang berlangsung. Setelah menyelesaikan telekonferensi, guru dapat menerima email yang berisi file rekaman sehingga dengan aplikasi ini proses diskusi dan tanya jawab antara guru dan siswa tetap dapat berlangsung. Media populer. Media populer yang pertama adalah Google for Education dengan lebih dari 100 juta pengguna. Google for Education menjadi aplikasi atau media pembelajaran jarak jauh yang paling populer karena memiliki fungsi dan keunggulan yang bisa didapatkan dari Google Classroom dalam pemanfaatannya sebagai learning management system, yaitu yang pertama,
proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman, hemat dan efisiensi waktu, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi, menyimpan data yang terpusat, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Google Classroom mempunyai banyak kemudahan, seperti adanya Google Drive, Google Docs, Sheet and Slide, Gmail, dan berikut ini adalah beberapa fitur yang menunjang pembelajaran Google for Education. Kemudian, media populer yang kedua adalah Ruang Guru dengan 10 juta pengguna. Beberapa kelebihan dari Ruang Guru yaitu video berkualitas dapat menjadi pengganti guru yang tidak ada dalam rumah. Pembelajaran tidak menyedihkan karena siswa cukup menontonnya. Tersedia rangkuman materi berupa infografis yang dapat mudah untuk dibaca. Terdapat kuis in video yang membantu proses penyerapan materi. Fitur latihan soal yang dapat membantu proses penyerapan materi pula. Tersedia sosial media yang dapat menjadi ajang saling mendukung antar pelajar. Tersedia tutor online dan kelas belajar streaming dengan super teacher. Tersedia konseling gratis, tryout, dan juga materi yang mendetail. Kemudian yang ketiga adalah Microsoft Office 365. Salah satu paket aplikasi yang disediakan oleh Microsoft Office 365. Office 365 adalah paket aplikasi yang didesain untuk berkolaborasi dalam pekerjaan dan juga pembelajaran secara online atau daring. Microsoft Office 365 menjadi media yang populer dengan berbagai alasan, diantaranya all-in-one, familiar, pengalaman berkelanjutan untuk peserta didik. Office 365 dalam pembelajaran juga memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik untuk kedepannya. Dapat diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga, memicu kreativitas dan inovasi guru, melatih skill IT, dan juga gratis. Kemudian yang keempat ada Zenius dengan 1 juta pengguna, Rumah Belajar dengan 1 juta pengguna, Kuiper dengan 1 juta pengguna, Kelas Pintar dengan 1 juta pengguna, Ikandu dengan 1 juta pengguna, Sekolahmu dengan 500.000 pengguna, Meja Kita dengan 15.000 pengguna, Indonesia X dengan 10.000 pengguna, Kisko Webex dengan 50 juta pengguna. Terima kasih, sekian apa yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.